Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat saya ibu nanti enggak. Pak ketua sehat tua. Bapak si pangkar. Kalau sehat, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Walladzi khalaqas samawati wal ard wa yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as sabirin. Kemudian dilanjutkan ayat 155 Al-Baqarah, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarati wa bassiris sabirin allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, mari kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Numbang jatuh kalapo jatuh. Kok boleh bahkan dak padi pecah belah dalam perahu. Kok boleh bahkan dak ti kehendak Allah Taala nan balaku. Ya itu tuah. Alhamdulillah bagi kita yang tinggal mari kita pagunakan nikmat Tuhan sabalun tibu awak karantau yang ada yang laki-laki pada sini guys tak perempuan tu baru sini. Alhamdulillah kita yang tinggal mendoakan dan kita mendoakan sampai minta lapang angin tak sajuk galuk tak tarang talape dari sesuku buah nan baliau ko lah tibu iaitu di kampungnya yang terakhir nan awak ko akan tiba pula antah kabiluh giliran awak. Ya Bu? Ya. Pak? Ya. Dan salawat beserta salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati pengurus masjid kita, yang kita berserta perangkat dan jajaran, terutama bagi ibu kita yang ditimpa duka, mudah-mudahan sabar dan Allah berikan yaitu hikmah dari pembelajaran awak ditinggalkan. Tinggal persiapan awak besok lah giliran awak dan awak siapkan untuk ke situ. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, juga yang jemaah masjid kita, yang ibu-ibu padusi, bapak laki-laki, anak-anak kita yang kita sayangi. Kok nyerantangnya panjang cak dikumpanya sikit. Judul kajian awak kini ibu bapak karena kita yaitu ibarat seorang penari harus bisa mengikuti irama gendang. Begitu juga kalau seorang pendai pendakwah harus bisa membaca situasi dan kondisi. Ya Bapak. Kalau kini ibu awak, keluarga awak ditimpa musibah, itu kajian awak yaitu tentang kematian. Jadi kajian awak gini pelajaran memetik pelajaran dari kematian. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Pelajaran dari kematian tu ada dari surat Al-Mulk ayat 2. Boleh awak calik Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang dikatakan dibacaan di ketua gadang waktu yaitu mukadimah tadi. Itu surat Al-Mulk ayat 2. Yang artinya Allazi khalaqal mauta wal hayat, yang menciptakan hidup dan mati.
liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Sungguh dengan kematian itu Allah uji kamu dengan ujian yang terbaik. Untuk apa? Ahsanu amalah. Awak nanti ko akan beramal dengan baik selanjutnya. Agar awak sadar diri bahwa awak akan mati. Dunia kok laibun walahun walahun walaibun. Cuma permainan dan senda gurau. Sampai persinggahan sabantanya. Kemudian dari itu Allah berikan, kata Allah, wa huwal azizul ghafur. Allah itu Maha perkasa lagi Maha pengampun. Jadi kalau awak nalun ada bertaubat, nang kurang sembahyang, nang kurang ibadah supaya selamat untuk karantau besok, marantau awak nang terakhir tu Pak, itulah desa Percacingan, Kabupaten Liang Lahat, Kecamatan Tanah Datar, Ibu Kota Balikpapan alias Bintu Kubur. Yakin dah awak kasih tu Pak? Yo, suka nak suka, mau tak mau awak pasti kasih tu alias mati Pak. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Oleh karena itu, hikmah dari kematian itu, ahsanu amala, supaya awak beramal dengan baik. Allah jadikan hidup dan mati. Kalau awak lagi hidup di Allah, bersyukur awak. Awak pagunan nikmat Tuhan sebelum dicabutnya. Karena dalam surat Yasin ayat 68, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Dan siapa yang dipanjangkan umurnya oleh Allah, Allah kembalikan dia kepada bentuk semula bentuknya lahir dia. Apalah yang kilun? Apakah kamu berpikir? Jadi artinya ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, semakin berlanjut umur awak, kok dapat andaknya semakin tinggi kesadaran awak. Balik tu umur awak kau berlanjut, kok kuli ala kanduah, matu ala kabuah, salemu ala tabuduh, duduk ala maunjuh, dak lama masuk kubur. Makanlah bubur dan masuk kubur. Biasanya bapak dah lelicinnya mereka saja. Kalau laba umur letak sataba apa bana badak tu lanjut nyangkut ya. Namun mereka. Jadi awak yang hidup ko selagi ada kesempatan pagunuan. Karena pelajaran dari kematian sangat awak menghadapi kematian tu Pak, yang kita rasakan mulai dari memandikan. Kalau tahu ibu Pak rasanya mati tu maka ditampung ayah ke dalam tampung ayah tu waktu mandikan jenazah tu, karena jenazah itu merasakan sakit ruhnya. Yang mati cuma jasadnya, yang ruhnya tetap merasakan sakit makanya. Makanya senang hatinya kalau ada anak-anak mengaji awak, anak-anak didik awak yang rajin mengaji, yang pandai memandir mengapan jenazah. Onde saja sentuhan anakku, bagiannya di sini bukannya di sana. Tapi kalau andaikan seorang orang tua dia punya uang berlipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, istri 4x4, anaknya salusin tu banyak. Dua leh lah. 12 ke 12 lah sewaknya. Jadi ketika di mandian tulak sebut Pak. Mandian lah dia. Mandian ada pandai mandian. Mandian lah tunda-tunduan saya. Ibu hati ruhku ndak sia-sia dan punya anak sebanyak itu. Allah haratos dari sekolah tinggi-tinggi Allah don jadi profesor lah, don jadi pepencong, doktor, insinyur, profesor, kompor, bocor. Allah banyak jabatan yang jetang tinggi. Lah si tinggi bintang di langit jabatan nyurai. Tapi tidak bisa memandikan, menyelatkan kebahagiaan orang tua. Walaupun kaya, walaupun harta, berhasil atau tidaknya kita mendidik anak-anak Pak adalah tergantung ketika kita merasakan ketika mati itu Pak. Lebih bisa mendidik mengapanya wak, itulah dapat manfaat dari wak. Itu pelajaran kematian. Kemudian ayah awak Pak buat selama hidup di dunia, ketika mati akan awak rasakan. Perilaku semasa di dunia akan digambarkan waktu kita mati. Ibu bapak, ayah Pak buat semasa hidup di dunia akan dicalikan ketika mati. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Karena sakitnya mati itu bahaya Pak.
bagaikan ditusuk 1000 jarum. Ba kambiang dikuba hidup, ba au delo sonsang, ba itu sakitnya mati, ba kambiang dikuba hidup, ba au delo sonsang, ba itu sakitnya mati. Kambiang tu kuba dia aja pisau silet, dibacik, lidah terjulang, jadi tak kakang, tak kakang. Lai dekat sabiana baca la ilaha illallah, kalau mulutnya baciri, ada sifat iri dan dengki, sembahyang indah, tetap inyun payah membacanya. Jadi ketika awak yaitu hidup, calilah orang kematian. Karena dengan mencari orang kematian, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, niscaya dia akan mengenal Tuhannya. Ba mengenal diri wak, cali orang mati ke bu pak, sama kampung terakhirnya. Jadi hikmah kematian itu yang pertama, ibu-ibu, bapak-bapak, adalah supaya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya, siapa yang mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhannya. Ba mencari diri awak, carilah orang yang mati. Ada hidup tolong menolong, ada kematian doa mendoakan. Jadi ketika awak mencari kematian itu akan menyadarkan bagi diri awak, menumbuhkan kesadaran bagi diri awak. Yang menumbuhkan kesadaran yang pertama, hikmah pembelajaran dari kematian awak ambil, awak petik. Yang pertama, apapun yang kita dapat, kebahagiaan apapun di dunia ini pasti akan mengalami akhir atau mengalami penutup. Jadi sebelum penutup itu, sebelum berakhir hidup awak, sebelum awak di rantau terakhir itu, fungsikan doa anak saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah. Jadi ketika mati awak, orang tua awak, keluarga awak manangi awak, panuh drum ko di air mata awak pak, ndak itu nan sampai dah. Tetapi doa anak yang saleh, doa anak yang solat, doa anak yang beribadah. Makanya kalau awak ndak berhasil mendidik anak, memfungsikan anak yang saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, ketika memandikan tulak menulak itu ibu orang tuanya, dimandikan orang lain yang orang tua tidak pula beribadah, tidak taat kepada Allah, ketika dimandikan ditampung tangan, maki ruh ke bapak. Bapa dinya air itu bapak ditimpakan bagaikan air panas mengelegak, dimasak dengan api, ditumpahkan ke badannya. Sakitnya di sini, bukannya di sana. Itu kira-kira bapak. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Yang kedua adalah hikmahnya adalah supaya kita peduli, meningkatkan hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Bahwa awak di dunia ko bapak indak bisa hidup surang do. Kalau awak peduli dengan orang lain akan peduli dengan awak. Kalau awak tidak peduli dengan orang lain tidak peduli dengan awak. Kalau awak sering menjenguk orang mati, ketika awak mati, keluarga awak meninggal, orang akan ramai pula mencalinya. Oleh karena itu, hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia akan mantap apabila pembelajaran dari kematian awak caliak. Awak caliak ketika orang meninggal tu mah, seperti ibu kau. Ustaz awak tu lah. Tidak seperti ibu yang mengalami duka kan? Nah, ibu kan meninggal. Jadi ibu yang mengalami duka. Berarti kalau ibu kau peduli ke orang lain, acok mencari orang meninggal, ramai. Akulah balasan. Yang awak tanam itu yang awak tuai. Itu pembelajaran dari kematian, ibu-ibu, bapak-bapak. Iya atau tidak? Kalau ada orang peduli ke orang, tak pernah cari orang meninggal dah. Hidup dah kayak masaji, tapi tak pernah model nak daro orang anak daro marapulai saja dalam rumah. Lah disabui lah babui mulai ketua ko. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sudin ala meninggal. Itu contohnya kan. Ala disabuin meninggal, anak awak dalam kamar seorang lah banyak menceliak meninggal. Ketika awak sakit, ketika awak meninggal, orang pun tak akan malih pula menceliak awak. Kenapa? Karena kepedulian tu tidak ada. Kecik orang, inyo saya tak pernah mencari orang meninggal. Awak situ malas dong. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi pembelajaran kita kepetik kematian, kalau kita memperbaiki hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, maka akan ditampakkan oleh Allah ketika menghadapi kita duka, ibu-ibu, bapak. Awak tanam itu awak tuai. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah.
Oleh karena itu, kematian pembelajaran bagi kita adalah pembelajaran terutama adat hidup tolong menolong, adat kematian doa mendoakan. Artinya, kalau awak hidup awak tolong menolong, peduli ke orang. Kalau ada orang meninggal, awak saling mendoakan. Ketika awak meninggal, ketika orang meninggal, awak doakan orang, hadir awak mendoakan orang. Ketika giliran awak meninggal, banyak orang mendoakan awak. Iya tak? Bu, Pak laki-laki, iya tak? Nah, ya. Ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Oleh karena itu, dalam kehidupan ini Allah tunjukkan dalam bentuk solat. Awak awali sebelum menghadap zat yang maha suci, awak sucikan diri jati awak dulu, Bu, Pak. Karena awak akan menghadap maha suci. Apa bentuknya? Pertama, awak kalau solat tu beribadah apapun awak lakukan, pasti niatnya ya ujung-ujungnya lillahi ta'ala. Ya nak? Ya. Awak lakukan karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Awak angkat ke belakang tangan kau. Artinya campan sifat iri, dengki, sombong, takabur dulu. Allahu Akbar. Nah tiba Allah maha besar kau. Barasiah tu baru barasiah tiba menghadap Allah. Baru tumbuh cahaya Allah, cahaya Muhammad di dalam jiwa awak. Kalau ada sifat iri dan dengki, berarti tak membekas solat di dalam tubuh awak. Makanya ketika awak akhir salam tu, Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, malenggong ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi, malenggong ke kiri. Artinya apa? Artinya peduli awak dengan tetangga kanan, peduli awak tetangga kiri. Adalah orang nama itu, Pak. Inyolah rajin solat. Kok meninggal lah tetangganya. Kok meninggal lah tetangganya. Kok peduli sakit lah kawannya. Tak pernah mencaliak. Itu ndak ada bekas solat itu di dalam tubuhnya dah. Jadi berarti tak pernah mencaliak kematian. Nanti kalau awak tak peduli dengan hal yang demikian, ketika awak mengalami kematian, Pak, lai banyak bana piti awak. Tapi awak tidak ada peduli sama ustaz, di orang masjid, masyarakat. Lah bisa awak piti banyak tu memandian mengapani diri surang. Lah bisa menyolatkan diri awak surang. Ambo solat saya surang mati, lah bisa. Antak kok bangki mai tu jo, ketika mati tu ada kapani saya diri awak surang. Lah bisa, Pak. Tidak. Jadi ketika dari kematian itu adalah dengan sering melihat kematian akan mempermantap hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Jadi kalau ibu-ibu apa-apa ambo acan cari kematian akan menyadarkan diri awak tambah dakik kepada Allah. Kemudian pelajaran yang dapat kita petik yang ketiga, dengan melihat kematian, dengan banyak awak menghadapi kematian akan menumbuhkan sifat tawaduk, rendah hati awak. Tak sombong awak dah. Kok nampak orang di jalan dia piti banyak kunci jalan mereka. Tak disapu orang seketik muncul maka panjang. Akhirnya kalau orang innallaha ala kulli muhtalim fahur, innallaha yuhibbu ala kulli muhtalim fahur, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang sombong dan takabur. Jin, setan, iblis tajun dari langit diusir dari surga karena sifat sombong dan takaburnya itu. Kenapa hanya sombong, Bapak? Karena nya nak sadar wali ampusikum apala tubsirun, dan dengan dirimu kenapa tidak pernah sadar? Dia tidak pernah melihat kematian. Ia tidak menyadari bahwa kekayaan harta yang banyak seluruhnya akan rata dengan tanah, dan piti banyak tu akan menjadi ciri ameh. Ya tidak, Bu, Pak? Kalau dia sadar bahwa dia akan mati, bahwa sadar dia suatu saat akan dikapani dan disolatkan oleh orang, acak yang cari orang meninggal, pasti ada tertanam dalam jiwa, ada, Bu, Pak? Tertanam dalam jiwa, awak sombong di dunia ko, piti banyak, harta banyak, akan tinggal di dunia. Jadi ketika mati, sebelum ke pintu kubur itu awak diiringi dan tiga, Bu, Pak. Tiga tu, yaitu harta dan keluarga, kemudian si amsal. Amsal tu apa, Bu, Pak? Amal saleh. Harta, tahta, ketika awak di dalam tanah desa percacingan tu dipijak-pijak awak di orang, Bu, Pak. Kuburan tu dan awak harta awak ni pijak-pijak, onderu ko adalah sensitif seketek. Ibu hati ambo dipijak-pijak berang orang mak isteri ambo, suami ambo, orang nan sayang jambo injak-injak ni ketika di dunia inyo lama
Pohon salak banyak berduri, anjing berkais di tepi gua. Teman gila mudah dicari, teman menangis jarang bersuah. Iya nak? Kau galak mudah carinya. Apa ni Ustaz? Oh, ulang deh. Ada. Pohon salak banyak berduri, anjing berkais di tepi gua. Teman gelak mudah dicari, teman menangis jarang bersuah. Kau galak murah carinya. Kau nangis? Coba dua. Itu. Jadi kawan nan sabana kawan ko ketika awak dalam berduka ko lah. Itu kawan tu. Ketika awak kematian, nyu doa nampak nyu berdoa dia awak dari pintu kubur tu kalau mati awak bisu Ini kan lelur mati gitu lah nak. Berdoa, nampak mendoa. Onde koyo konco dia mendoa ni mah. Koyo sahabat sejati mah. Itu nan sana kawan. Ketika galak onde nyu di sana bisa meminjam kawan nak. Pinjam biti pinjam seketek biti jadi coba. Gila nawala bangkrut. Mandake linda ale. Musuhnya wak. Nyusuan awak. Habis manis sepa dibuang. Itu. Jadi kalau awak lah menyadari hal yang demikian, mencari kematian, sifat tawaduk awak akan tumbuh. Sifat dake awak je saudara-saudara awak akan tumbuh. Sifat persahabatan awak tumbuh. Sebab tu awak menyadari suatu saat anak kita, keluarga kita, harta kita, kemudian amsal mengantar awak yang akan tinggal di dalam desa percacing itulah amal saleh awaknya. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak ditinggalkan oleh orang yang dicintai, yang akan sampai bukan air mata satu drum, tetapi adalah doa anak saleh, doa kita. Doa yadfaul bala. Doa adalah menolak bencana. Ada anak ibu, cucu ibu umpamanya meninggal, kakeknya nyudoan, ikut kiriman dari Supiak Banun. Dibaca kul huwallahu ahad Allahus, ambonikan palunya untuk si kakek ambunan tercinta dan terloh. Disampaikan malaikat, kau ada wesel baru dari cucu engkau masuk unin namanya. Onde sana hatinya. Tapi kalau anaikan anaknya, keluarganya, bala ampe, bala limo, bala enam, nyole rajin solat ke masjid. Tapi anaknya lampe la limo, iko wesel dari anak kau yang calia, bala ampe, bala limo, bala enam. Maraso iko. Arti itu Ustaz. Arti itu. Artinya kalau awak hendak memfungsikan anak awak, itu adalah tanggung jawab awak. Awak akan menerima adalah tanggung jawab awak tu akan ditanya oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jagalah diri dan keluargamu dari siksa api neraka. Kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap kepemimpinan kamu akan dipertanggungjawabkan. Jadi makanya ketika anak lahir tu Bu Pak, iya kecewa dulu rak. Awak minta epon tanganku mau dekuah, mananginya mengawikan tangannya ko malipen tangan jari naliput. Iya payah mamisen solat 5 waktu karena iya payah yaitu menjaga keluarga awak untuk menjaga solat 5 waktu. Sehingga dalam kematian tu sampai kain kapan awak adalah 5 talinya. Artinya yang akan menolong awak tali yang 5. Islam, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Kalau awak rajin solat ibadahnya, maka didoakan awak, maka berfungsilah doa anak yang saleh. Itu Bapak. Jadi ketika awak mengalami kematian, awak tiba di desa percacingan adalah doa anak saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah yang akan sampai Bapak. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah. Jadi kita simpulkan kajian kita tadi, yaitu pelajaran yang dapat dipetik dari kematian tersebut. Yang pertama, supaya menyadari bahwa hidup di dunia ini akan berakhir. Supaya tahu awak bahwa di dunia kau nak salamonya doh. Harta awak, kawan awak, saudara harta awak, cucu awak, kakek awak, nenek awak, yayek awak akan tinggal di dunia. Ayang awak, I love you awak. Lah, ketika awak dibantah guliang naranca, tibur di kubur, batu lah bulet-bulet saya nanti tibur di dalam tanah mah. Sadar diri awak. Supaya menyadaran awak calik osongan kepala awak. Biasa bantah guliang ranca, awak calik batu nan bulet di kepala awak lah, dia letak di orang 5 buah. Ikolah bantah buah besok. Nan bantah itu supaya menjadi bantah ranca. Jadi fungsikan anak saleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah.
Kalau awak lah mencari kematian akan menumbuhkan kesadaran bagi awak. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya niscaya akan mengenal Tuhannya. Yang kedua, tujuannya adalah dengan melihat kematian akan memperbatap hubungan, akan menumbuhkan rasa, yaitu bagusnya hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Ayo perlu berhubungan yo elok je manusia mah. Kalau ndak elok dengan manusia, ndak kado orang mencari awak, ndak kado orang mengapani awak doh. Itu pelajaran yang dapat kita petik. Kemudian yang ketiga, hikmah dari pelajaran kematian tersebut yang dapat kita petik adalah supaya menanamkan rasa tawaduk, supaya awak dan combong, jangan ongeh, lepas nyapu, supaya awak sadar bahawa nama mandi mengapani awak ko, tidak diri kita dah, tapi orang lain yang akan memandikan mengapani. Zaman doa awakku adalah saudara awak, saudara senasib seperjuangan. Maka banyaklah cari kawan elok, bergaulan dan rancak, supaya rancak pula awak menghadap Allah, sucikan diri dan hati awak sebelum menghadap Zat yang Maha Suci. Keempat, kita terlahir dengan satu cara, namun kematian menjemput dengan berbagai cara. Oleh karena itu, mari kita terus ikhtiar dalam beramal dan berdoa agar bisa kita seluruhnya husnul khotimah. Mudah-mudahan bagi almarhumah sampai minta lapang, angin minta sajuk, galak minta tarang, talapi dari sesuatu buah. Dan kita seluruhnya yang hidup sekarang, mudah-mudahan nanti hidup dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yatba'ul maita thalathah wa yarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu wa yarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang artinya, yang mengikuti mayit sampai ke kubur ada 3. 2 akan kembali dan 1 tetap bersamanya di kubur. Yang mengikutinya adalah keluarga, harta dan amalnya. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya, sedangkan yang tetap bersamanya di kuburnya adalah amalnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6514, Muslim nomor 2900. Itu saya kajian awak mah beko beram ketua aku lamu-lamunang cara mah. Lah tu. Iya. Alama. Bisu alai pasan saya ke ustaz kau tambah sulai. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, terima kasih banyak. Kalau ada lidahmu salah kata dalam menyampaikan takasa amboi mohon maaf. Lai dimaafkan ibu. Lai dimaafkan bapak. Kalau lai terima kasih banyak, ambo lama maafkan pula. Alif junun tanda rafa, azab jasukun tanda mati. Ridho je maaf ambo pinta dengan assalamualaikum ambo sudahi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.